Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semoga Allah yang Maha Agung, yang tahu isi hati kita, melindungi kita dari penyakit ujub dan takabur. Karena ini penyakit yang sangat membinasakan. Ada perumpamaan begini, kalau orang membuat dosa, kemudian dia tobat, takut ke Allah. Ini lebih bagus daripada orang yang taat, kemudian jadi sombong. Karena kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah. Dalilnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Jadi harus sangat kita waspadai, karena di dalam ketaatan itu sangat memungkinkan kita ujub. Ya, kalau taat itu ada kemungkinan kita ria itu mau senang pamer amal. Ada kemungkinan kita ujub, merasa takjub dengan diri kita sendiri, dan ada kemungkinan kita juga jadi takabur, meremehkan orang lain. Ini saya mendapatkan tulisan dari ulama Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati beliau. Saya bacakan ya. Ini supaya kita agak waspada terhadap hati kita. Jika Allah memudahkan bagimu mengerjakan sholat malam, maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur. Jadi karena kita tahajud, lihat yang tidur tuh, ini mah orang-orang yang lalai, ini orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Jangan, karena siapa tahu sebelum tidur zikirnya sangat banyak, sehingga dalam tidurnya dicatatkan tidur dalam keadaan berzikir. Atau boleh jadi ketika bangun dia banyak amal, sehingga dia lelah dan tertidur sesudah beramal. Atau mungkin dia ahli tahajud dan oleh Allah diberikan nikmatnya istirahat dan dia dapat pahala yang sama. Kita tahu bahwa orang yang istiqomah mengamalkan sesuatu, ketika teruzur tidak bisa mengamalkannya, maka dia dapat pahala yang sama. Ini seperti bapak-bapak yang istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Suatu saat hujan sangat lebat, tidak memungkinkan ke masjid, pahalanya tetap. Atau sakit, atau ibu-ibu yang istiqomah baca Quran one day one juz misalkan, suatu saat berhalangan, tidak bisa membaca lagi tilawah Quran, itu pahalanya juga tetap dapat. Makanya jangan anggap remeh. Masih ingat yang bapak dengan anak ke masjid itu mau itikaf, bapak itu, anak itu lihat di masjid pada tidur. Kata anak ke bapaknya, "Pak, tuh lihat, katanya mau itikaf, tapi orang-orang pada tidur. Gimana menurut bapak?" Kata si bapak, "Menurut bapak bagusan mereka daripada kamu. Mereka tidur nggak ngomongin orang, kamu bangun ngomongin orang." Jika Allah memudahkan bagimu saum, maka jangan memandang rendah orang-orang yang tidak berpuasa dengan tatapan menghinakan. Hati-hati nih, apalagi saum sunnah. Kita saum Senin Kemis atau saum Daud, lihat yang lagi makan, hati kecil tuh, ini orang makan aja, nggak tahu bahwa amalan sunnah itu amalan yang diridhoi oleh Allah. Senin Kemis itu saat amalan diterima oleh Allah. Kemudian dia menganggap remeh orang yang minum, orang yang makan. Padahal boleh jadi beliau di sisi Allah lebih tinggi derajatnya. Memang dia tidak saum sunnah, tapi hatinya saum dari kesombongan. Daripada kita saum tapi menjadi sombong, mendingan
saum tapi tidak sombong, ya. Jangan mendingan tidak saum. Mending saum tapi tidak sombong. Jadi hati-hati nih. Pada waktu Senin Kemis kita lihat yang sedang makan, jangan sampai meremehkan. Mungkin beliau saum Daud, atau mungkin beliau tidak saum karena memang punya kewajiban yang akan menguras tenaganya, dan yang dilakukannya itu sesuatu yang disukai Allah. Jangan memandang remeh orang yang tidak saum. Jika engkau memudahkan pintu bagimu berjihad, jangan memandang remeh orang-orang yang tidak berjihad. Misalkan kemarin ya sedang senang pada 212, wah kamu mah nggak berangkat ke 212, sepertinya menganggap remeh. Tidak bisa, karena orang banyak hal yang tidak kita ketahui kewajibannya. Mungkin harus jaga orang tuanya, mungkin harus belajar, mungkin harus bekerja, atau mungkin cara membela agama tidak harus sama, tidak harus selalu berangkat kemudian menganggap 212 sebagai satu-satunya berjuang, karena banyak juga yang punya jalan perjuangan yang lain yang tidak harus sama. Jadi jangan menganggap remeh, jangan menganggap yang tidak tuh berarti tidak berjuang. Banyak sekali jalan berjuang. Kalau hanya itu yang jadi jalan, tumpah dong Jakarta nanti didatangi 200 juta umat Islam, repot ya. Maka jangan merasa paling berjihad sehingga menganggap remeh orang lain. Walaupun itu sangat baik, tetapi jangan sampai kotor hati meremehkan yang lain. Jika Allah memudahkan bagimu pintu rizki, janganlah memandang remeh orang-orang yang rezekinya kurang dengan pandangan mengejek dan mencela. Misalkan kita punya kendaraan bagus, lihat yang sederhana teh, oh memang amal-amalan ya. Jadi kita anggap nilai seseorang hanya karena nilai harga kendaraan, itu berarti menghina. Rumahnya sederhana, kita jadi kelihatannya, aduh kasihannya rumahnya sederhana. Tapi ada ujub, seakan-akan kita lebih mulia gara-gara rumah kita lebih besar. Jangan sampai kita mengukur derajat kemuliaan seseorang dengan topeng dunia ini. Halo? Hati-hati nih, termasuk yang punya pangkat, lihat yang lebih rendah pangkat duniawinya, jangan meremehkan, karena boleh jadi cleaning service itu di sisi Allah lebih mulia daripada owner perusahaan atau dirutnya. Karena susah sombongnya jadi cleaning service, jarang marah-marah. Tapi jadi bos, mudah melihat orang lain lebih remeh, mudah melihat merasa ujub dengan dirinya sendiri. Pendek kata, hati-hati jangan sampai status duniawi membuat kita ujub dan takabur. Cirinya adalah batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jangan melihat orang lain lebih rendah hanya karena status duniawinya. Karena Allah yang membagikan dunia ini dan jadi amanah. Ini penting nih hadirin. Makanya jangan suka kagum kepada pangkat dan jabatan. Kalau kita kagum kepada pangkat dan jabatan seseorang, nah maka kita cenderung akan meremehkan yang pangkatnya kecil. Misalkan, wah saya punya kenalan jenderal ini, menteri ini, gubernur, dan bangga sekali dengan kenalan-kenalan yang berpangkat. Nah kecenderungan kita akan meremehkan yang tidak berpangkat. Karena bagi kita pangkat itu sesuatu status yang sangat hebat. Biasa saja. Pangkat, jabatan, kekayaan itu adalah semuanya Allah yang membagikan. Dan bukan tanda kemuliaan. Karena orang-orang yang zolim, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang mengkhianati Allah siang dan malam juga oleh Allah dikasih itu dunia. Halo? Betulkah hadirin? Bukan berarti kita harus meremehkan orang yang kaya, bukan juga. Kekayaan apa lo, itu mah titipan Allah. Lihat mobil bagus, nyicil lo, nyicil. Itu juga udah gak punya, sombong lagi. Jangan sampai kita sibuk menilai orang lain sehingga kita kehilangan akhlak. Semuanya milik Allah.
harta, gelar, pangkat, jabatan, Allah yang membagikan. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan orang lain. Jika Allah memudahkan pemahaman agama bagimu, jangan meremehkan orang lain yang belum paham agama dengan pandangan menghina. Nah, seperti kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang ke masjid pagi ini, kemudian belajar agama di sini. Terus nanti lihat yang tidak ke masjid, yang jarang ke majelis taklim atau yang kurang ilmunya, tidak boleh pandangan menghina. Lu tahu apa? Ke masjid aja jarang. Lah kan mereka belum ke masjid, mungkin belum sampai ilmunya. Orang belum ke masjid boleh jadi belum ada yang ngajak nih, karena yang ke masjidnya jarang ngajak. Pergi aja, nggak ngingetin tetangga, nggak ngejemput. Jadi ingat di Jepang waktu takdirnya diundang ceramah di sana, ada seorang Jepang mu'alaf yang tiap subuh dan isya berkeliling dengan mobilnya ke 6 orang Islam lainnya dijemput untuk sholat berjamaah di masjid. Musim apapun, mau musim panas, musim salju, tetap istiqomah karena mobilnya kapasitasnya 7, maka ngejemput yang lain, pulang pergi diantar. Nah, ini solusi daripada tetangga itu sih jarang ke masjid dan tidak melakukan apapun. Kita sudah sombong meremehkan mereka. Orang yang ke masjid itu bisa ke masjid itu dengan taufik Allah, hutang. Kita punya tanggung jawab untuk mengajak yang belum ke masjid, bukannya meremehkan. Dan kalau dicabut aja taufik oleh Allah, kita nggak ke masjid lagi nih. Berapa banyak yang rajin ke masjid dan sesudah itu nggak ke masjid lagi. Itu tuh dicabut taufiknya. Mungkin karena sombong, suka meremehkan orang lain. Yang sudah paham agama, jangan meremehkan yang belum paham. Karena mereka berbuat dosa tidak paham, beda dengan orang yang berbuat dosa padahal sudah paham. Apalagi penceramah tidak boleh meremehkan yang diceramahi. Karena orang yang ceramah, kalau orang yang tidak tahu ilmu berbuat kesalahan karena tidak tahu. Tapi yang sudah tahu ilmu dan ceramah berbuat salah berlipat-lipat dosanya. Pertama dia sudah tahu, yang kedua dia ngajak orang lain untuk berbuat baik dan dia tidak. Halo? Berat jadi penceramah tuh, pertama dia sudah tahu ilmunya, yang kedua dia nyuruh orang lain berbuat baik dan melarang orang lain berbuat jelek, tapi saat yang sama dia melakukan. Sedangkan orang yang tidak tahu ilmu boleh jadi tidak merasa bersalah karena tidak tahu itu kesalahan. Makanya jangan suka meremehkan orang lain. Ibu-ibu yang suka ke majelis taklim tidak boleh meremehkan yang belum ke majelis taklim. Lebih baik jadi contoh dan sayangi, datangi mereka, ajak baik-baik. Wah, tapi sudah diajak belum mau, ya berarti belum tulus ngajaknya. Mungkin hanya ngajak tapi belum mendoakan. Harus mendoakan kebaikan. Jangan bila Allah memudahkan bagimu ilmu, jangan sombong dan bangga diri karena Allah yang memberi pemahaman itu. Karena boleh jadi orang yang tidak sholat malam, tidak tahajud, tidak puasa sunnah, tidak berjihad semisal dengan engkau lakukan bisa lebih dekat ke Allah daripada dirimu. Sesungguhnya engkau lelap tidur dan pagi harinya menyesal tidak tahajud, lebih baik daripada qiyamul lail semalaman, namun pagi harinya engkau merasa takjub dan bangga dengan amalmu. Sebab tidak layak orang yang merasa bangga dengan amalnya, karena sesungguhnya ia tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah. Jadi tidur, pas bangun tidak sempat tahajud, sedih. Duh, ampun ya Allah, saya kelewat sholat malam. Sedih karena tidak tahajud. Itu bisa lebih baik dibanding tahajud semalaman.
kemudian dia merasa, wah saya beda dengan yang lain, Allah memperlakukan saya spesial, merasa lebih mulia, lebih suci, lebih bagus dari yang lain, lebih soleh. Padahal tidak tahu itu diterima atau tidak tahajudnya oleh Allah. Kita bangga dengan amalan kita padahal belum tentu diterima tahajudnya oleh Allah. Mungkin orang yang tidur nyesalnya itu lebih diterima oleh Allah daripada kita tahajud yang kemudian jadi ujub. Demikian pula sekarang sedang banyak program menghafal Quran. Jangan sampai para penghafal Quran itu jadi ujub, merasa lebih dari yang lain, kemudian takabur, memandang remeh yang lain. Ini penting hadirin, karena tidak cukup kita hanya bisa senang beramal, tapi kita harus menjaga niat amal kita supaya benar-benar ikhlas, dan juga menjaga jangan sampai amal kita ternyata menjauhkan dari Allah karena penyakit ikutannya. Jadi kalau enggak hati-hati mah ujub, takabur, ria, dengki, penghancur amal. Makanya tidak cukup kita hanya amal lahiriah, tapi kita harus bermujahadah untuk memelihara kebersihan hati kita. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah siang ini, setengah siang, jam 9, jam 10 di Masjid Al-Latif, Pasaraya, Jakarta, kajian kitab Al-Hikam. Bagi saudara-saudara di Jakarta dan sekitarnya silahkan bagi yang berkenan hadir. Dan himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, menjelang Pilpres ini mari kita buat suasana lebih sejuk. Ingat baik-baik, yang menentukan presiden itu bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Silahkan kalau akan kampanye mendukung calonnya, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Namun yang paling penting adalah karena kita tahu yang menentukan itu adalah Allah, maka mari semua umat Islam ini khususnya mendekat ke Allah. Karena Allah lah yang menentukan siapa yang terbaik, yang akan diberi amanah. Sholat tepat waktu, seharusnya dengan adanya Pilpres ini memotivasi kita berbondong-bondong menjadi ahli masjid, berbondong-bondong ke majelis ilmu, berbondong-bondong untuk memperbaiki akhlak supaya Allah menitipkan pemimpin yang berakhlak, dan kuatkan doa. Makin banyak doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Jangan hanya sibuk bicara mendukung tapi lupa kepada Allah yang menentukan. Jangan hanya sibuk ikhtiar sampai lupa doa. Karena doa itulah yang lebih luar biasa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Maka mari umat Islam khususnya dekati Allah, perbaiki akhlak, rajut ukhuwah dengan baik bersama saudara kita walaupun berbeda pilihan, dan perbanyaklah senjata rahasia yaitu doa. Karena doa itu jauh lebih dahsyat. Doa itu silahul mu'minin, senjatanya orang yang beriman. Doanya adalah diantaranya Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Inilah doa dalam surat Ali Imran ayat 26 yang sebaiknya dipanjatkan terus-menerus, agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang adil, yang tidak zalim, pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat,
pemimpin yang jujur, yang tidak pura-pura dan tidak dusta, dan pemimpin yang bisa membimbing kita benar-benar hidup di jalan yang Allah ridhoi. Allah yang maha tahu dan Allah kuasa yang menentukan siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah serta doa, Allah memberikan yang terbaik bagi negeri kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.